Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah al aba wal ummahat hafizakumullah taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Bahjatu Qulubil Abrar karya Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, sampai pada hadis yang keberapa? Kemarin 9 ya terakhir. Sekarang 10. Sampai hadis yang ke-10. Yaitu kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Diulang ya, man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk. Man da'a ila huda, man siapa, da'a mengajak, ila kepada, hudan kepada petunjuk. Kana lahu, maka bagi dia, ya maka bagi dia, minal ajri, berupa pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, semisal pahala-pahalanya orang yang mengikutinya. Siapa yang mengajak kepada hidayah, kepada petunjuk, maka dia akan dapat pahala semisal pahala-pahalanya orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Nabi tegaskan lagi, tidaklah berkurang atau tidak kurang dari hal tersebut dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Artinya persis seperti pahalanya orang yang mengikutinya, mengikuti petunjuk tersebut. Kemudian kata Nabi berikutnya, sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak kepada kesesatan.
kana alaihi minal ismi, maka bagi dia dari dosa misla asami man tabi'ahu, semisal dosa-dosanya orang yang mengikuti dia. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidaklah berkurang dari hal tersebut dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Diulang, waman da'a ila dhalala, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka dia mendapatkan dosa misla azami man tabi'ahu, semisal orang yang mengikutinya, dosa orang yang mengikutinya. Tidaklah la yanqusu dzalika, tidaklah berkurang hal tersebut min asamihim syai'a, dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis ini rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, jadi ini masalahnya, babnya adalah tentang keutamaan kita berdakwah, mengajak kepada suatu petunjuk, ya. Jadi tugas kita ini sebenarnya mengajak, ya. Yang bisa mengajari, yang nggak bisa cukup mengajak, ya. Nah, mengajak ini insya Allah semua orang bisa, ya. Ngajak, sekedar ngajak, ya. Jadi dia walaupun dia tidak punya ilmu, ya, atau ilmunya sedikit, untuk mengajak ini semua bisa. Yang penting tahu caranya dia mengajak, ya, siapa yang dia ajak, ya, etikanya bagaimana mengajak seseorang. Jadi ini semua bisa kita lakukan. Apa yang ada dalam hadis ini itu semua orang bisa mendapatkannya. Tidak harus orang yang banyak ilmunya, ya, semuanya bisa kita dapatkan. Ya, karena kan sekedar ngajak, ya. Contoh seperti ini, ngajak taklim. Kita ajak tetangga kita taklim. Kemudian mau ikut, ya, ternyata dia mendapatkan satu perintah dalam taklimnya itu, perintah dari Allah, kemudian dijalankan. Ya, maka selain kita dapat juga pahala taklimnya tetangga kita itu, kita juga dapat nanti pahala dari apa? Amalan dia, gitu. Contoh misalnya, ya, taklim dapat perintah untuk berdakwah misalnya, contoh, ya. Terus dia pulang langsung dakwah juga, ya, ngajak lagi, ya, ngajak temannya, ngajak saudaranya, ya, lebih banyak lagi yang dia ajak. Kita cuma ngajak satu orang, yang satu orang ini ngajak banyak, ya, maka kita dapat pahalanya orang ini juga. Nah, itu Masya Allah. Jadi harusnya semangat untuk mengajak, ya, untuk berbagi. Nah, yang sudah punya ilmu, nah ini lebih lagi kesempatannya, lebih banyak lagi. Selain dia mengajak, dia juga tambahkan penjelasan, ya, sampaikan ayat, sampaikan hadis, ini loh perintahnya Allah, ini perintahnya Nabi, ini larangan, jangan dilakukan. Nah, kalau ada orang yang mendengarkan ini, kemudian dia jalankan, maka yang menyampaikan ini dapat juga, ya, enaknya itu. Yang penting ikhlas, gitu, ya. Ikhlasnya ini yang sulit. Ya, kalau ikhlas, ya, misalnya 10 orang kita sampaikan, ayo kita berdakwah. Nah, ternyata yang 10 orang ini jalan berdakwah, ya. Mereka juga dapat pahala, yang mengingatkan juga dapat pahala. Ya. Walaupun yang diingatkan itu sudah tahu, sudah pernah tahu perintah itu. Ya, tapi kan kita ingatkan. Ya, kita ingatkan, dengan kita ingatkan itu dia tergerak hatinya untuk mengamalkan amalan itu. Maka kita juga dapat. Ya, atau gampangnya kita share lah, gitu, share apa pengingat.
besok puasa Senin misalnya, atau besok ada tanggal 13, 14, 15, ya, ayam bid. Ternyata ada orang yang berpuasa karena teringat tadi, karena teringat dengan ya peringatan kita, ya, pengingat kita. Maka kita juga dapat pahalanya. Nah, ini makanya Masya Allah ya. Jadi orang yang mengajak, ya, menyampaikan ilmu itu pahalanya begitu banyak. Ya, yang penting ikhlas. Ya, dari sini makanya kita semangat, ya, semangat untuk berdakwah, semangat untuk belajar. Ya, dengan kita banyak belajar, kita kan tambah juga tambahan wawasan. Ya, tambah apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Semakin banyak wawasan yang akan kita sampaikan kepada orang lain, maka nanti semakin banyak juga pahalanya yang kita dapatkan. Tapi ada tapinya, kitanya juga harus berupaya menjalankan apa yang kita sampaikan itu. Ya, jangan cuma sekedar bisa apa? Bisanya ngomong ya kayak kemarin disinggung itu ya. Oh, ngapain ngaji? Ustadznya sendiri enggak apa? Enggak jalankan apa yang dia sampaikan, ya, malah melanggar apa yang dia perintahkan. Ya, Taib itu kan urusan ustadznya. Ya, yang penting urusan kita apa? Belajar, ya kan? Belajar. Maka tapi juga kita sebagai orang yang menyampaikan dituntut, ya, kita juga duluan mengerjakan itu. Ya, ya paling tidak berupaya. Ya, walaupun tidak dikerjakan secara maksimal, tapi kita ada upaya untuk itu. Ya, kalaupun ada halangan ya dapat uzur, ya dia dapat uzur. Baik, intinya seorang dai, ya, itu kesempatan untuk mendapatkan pahala itu begitu banyak. Ya, begitu banyak. Satu orang saja yang dia ajak itu sudah dapat banyak pahalanya. Ya, apalagi sampai berpuluh-puluh orang, ratusan orang yang dia ajak. Jadi jangan malu-malu untuk mengajak. Dan juga perlu diingat, tugas kita hanya mengajak. Adapun nanti orang itu mau atau tidak mau, itu bukan urusan kita. Ya, yang penting disampaikan, diajak. Nah, cuma yang terkadang ini langkah pertama ini yang belum dilaksanakan. Ngajaknya ini ya yang belum terlaksana. Sudah apa kita? Sudah takut duluan ya. Takut apa? Ah, paling kalau diajak nggak mau dia. Ya, sudah suudzon sama orang itu. Memang orang itu terkadang sekali diajak biasanya nggak mau. Ya, kedua kali itu udah mulai berpikir dia, oh pengen juga lah gitu ya. Nanti ketiga kali, nah itu baru mulai dia tergerak hatinya. Ya, jadi kalau misalnya ada kita pengen orang itu kok, ayolah kita ajak dia, ya terus aja. Sekali enggak, besok lagi, ya dua kali enggak, ya atau kita ganti triknya, ya ganti caranya, cara mengajaknya diganti. Ya, kasih door prize. Tapi jangan dibiasakan kasih door prize sekali saja. Nanti panitianya repot. Terus juga sebenarnya kalau biasa dikasih materi, nanti dia ya akan mencari materinya saja ya, maksudnya materi duniawi ya. Enggak apa kita ajak aja. Ya, ajak, kita kenalkan memang keutamaannya belajar, ya. Ya, atau keutamaan atau misalnya ngajaknya bukan ngajak taklim. Ya, mungkin kalau orang itu diajak taklim kok agak susah ya. Nah, kita sampaikan aja, ini loh kemarin hasil taklimnya. Ya,
ini ada hadis yang nyuruh kita begini, ya, ayo kita kerjakan. Nah, itu ada triknya juga. Jadi nggak mesti dakwah itu kita ajak orang itu taklim, yang penting kita sampaikan atau cuma share nih ada apa eh, faedah bagus ya yang bisa kita laksanakan. Ya share-share aja ya kebaikan-kebaikan. Insyaallah orang nggak nolak ya kalau dikasih share-sharean gitu ya, share gitu. Ini ada video bagus ya, dengarkan ya. Selalu gitu aja. Alhamdulillah di zaman sekarang Allah mudahkan ya dengan semudah-mudahnya untuk berbagi faedah ya, untuk berbagi apa saja ya. Nah, sebaliknya kata Nabi sebaliknya, siapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia juga dapat dosanya. Ya, siapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia dapat dosa persis seperti orang yang mengikutinya. Tidak berkurang dosanya persis ya sama. Nah, ini juga bahayanya kita. Bahayanya kalau ternyata ya yang kita sampaikan itu adalah kesesatan. Ya, ini bahaya. Ya. Makanya sebelum disampaikan harus benar-benar dicek dulu. Ya, ini benar-benar enggak ini adalah kebenaran ya atau justru malah kesesatan. Ya. Makanya harus benar-benar dipelajari. Ya, bahaya ya kalau sudah ternyata itu adalah kesesatan, sudah kita ajarkan, sudah tersebar malah justru sudah tertanam ya di hati-hati orang-orang ini sudah turun temurun mereka melaksanakannya. Nah, ini Masya Allah ini berat ya kalau ternyata itu adalah kesesatan. Makanya butuhnya ilmu ya, butuhnya ilmu di dalam menyampaikan. Ya, enggak sembarang menyampaikan. Lu juga nanti pas nge-share hadis, itu nge-share apa faedah. Itu jangan asal share ya. Jadi kita terima, kita baca dulu ya, kita cek dulu, kita tanyakan dulu sama yang mungkin orang lebih paham apakah ini benar ya. Kalau benar bisa kita share. Jangan langsung nyampe sering bagus ini. Langsung seret di grup langsung grupnya isinya ada 1.000 orang. Wah, langsung banyak ya. Ternyata itu misalnya ceritanya cerita yang lemah. Misalnya hadisnya hadis yang lemah atau hadis yang palsu atau amalan-amalan yang itu dinyatakan para ulama adalah kebid'ahan misalnya atau kebohongan. Nah, ini kan banyak kemungkinan. Ya, maka butuhnya kita cek dan dicek kembali. Jadi gimana ini? Ya, semangat ya, semangat belajar. Semangat belajar dengan melalui fasilitas yang ada ini. Ya, tak baik secara langsung ya, datang langsung belajar ataupun kalau yang berhalangan bisa lewat rekaman ya, bisa lewat video. Intinya kita semangat belajar, kemudian setelah itu semangat menyampaikan. Ya, semangat menyampaikan. Dan dorong anak-anak kita, istri kita untuk juga ikut semangat belajar. Biar nanti suasana rumah itu suasana belajar. Ya. Jangan cuma anaknya tok yang didorong. Nah, kamu rajin-rajin belajar ya. Ya, bapak tugasnya kerja aja deh. Ya, kerja aja cari duit. Ya, kamunya aja yang pinter, jangan kayak bapak. Ya. Anak itu terkadang kan ikut bapak, ya, niru bapak. Dia akan berpikir, loh, bapak kok enak ya, punya banyak duit. Ya, bisa kerja. Saya kok disuruh belajar gini apa emang nanti dapat duit? Ya, pikirnya kan gitu. Ya. Maka buat suasana bapak juga semangat belajar. Ya, artinya
belajar dan mencari duit itu bukan sesuatu yang bertentangan. Ya, yang nyari duit bisa belajar, yang belajar juga masih punya waktu untuk cari duit. Yang gitu ya. Jadi sebenarnya kita buat suasana seperti itu. Ya. Ini nanti akan menumbuhkan anak yang nanti dia bisa mandiri juga. Ya, pulang dia belajar dari pesantren, dia juga bisa mandiri bekerja. Ya, bapaknya juga tidak ada alasan. Ya, walaupun bekerja tetap harus belajar. Nah, jadi dua-duanya harus saling mengharuskan. Ya, gitu. Jadi jangan dikesankan kalau bekerja itu nggak bisa belajar. Ya, atau dibalik yang belajar nanti nggak bisa kerja. Nah, ini terkadang tercetak seperti itu suasananya. Kenapa? Karena suasana rumahnya begitu. Bapaknya kerja terus, disuruh belajar. Wah, nggak bisa nak. Ya, nggak ada waktu, sibuk. Ya, nanti anaknya terpikir, oh berarti kalau cari duit, ya nggak bisa belajar gitu ya. Belajar berarti nggak bisa cari duit. Ya, padahal itu adalah sesuatu yang keliru. Dua-duanya bisa berjalan. Yang penting bisa diatur waktunya masing-masing. Nah, ayo buat suasana rumah kita, suasana yang terisi dengan banyak ilmu ya, menghafal atau apa, baca, dengarkan. Jadi manfaatkan semua fasilitas di rumah, isinya untuk ilmu dan nanti kita semangat untuk berdakwah. Tapi ini keutamaan berdakwah. Nah, berikutnya hadis ke-11 kita ambil satu lagi. Sama masih berkaitan sama yang tadi. Yaitu an Muawiyah radhiyallahu anhu. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan berikan dia pemahaman tentang agamanya. Siapa yang ingin Allah berikan padanya kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepadanya. Nah, jelas hadis ini hadis riwayat Bukhari, Muslim ya, muttafaqun alaih. Baik, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan kebaikan itu adalah bagaimana kita bisa memahami agama. Karena agama inilah ya memang menuntun kita untuk menjadi baik, menjadi orang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita nggak ngerti perintah-perintah Allah, nggak ngerti larangan Allah, nggak jauh, ini jauh, ya jauh dari yang namanya kebaikan. Jadi kita pelajari ya satu-satu, apa sih perintahnya Allah, apa sih larangan Allah. Nah, itulah nanti kalau kita jalankan, itulah kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Ya. Dan alhamdulillah kalau kita dimudahkan jalannya, ya, dimudahkan jalannya untuk belajar, punya waktu untuk belajar, ya, berarti kita sudah diinginkan kebaikan ya pada diri kita, tinggal ditingkatkan ya semangat belajarnya. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak mempelajari agama, berarti di situ kebaikan jauh dari kita. Ya, Allah inginkan kejelekan berarti. Ya, atau dianya yang ingin, ya, dianya yang enggak mau diberi kebaikan, maka Allah palingkan. Ya. Jadi dari orangnya dulu, mau atau tidak.
Ya, kalau mau nanti kebaikan akan datang kepadanya. Tapi kalau tidak mau, ya kejelekan akan datang kepadanya. Banyak kejelekan orang yang tidak paham agama itu sudah jelas itu kejelekan datang kepadanya. Ya, dari kejelekan apanya, akhlaknya, ya pokoknya segala macam kejelekan itu akan datang pada orang yang nggak paham agama. Yang paham agama akan banyak datang kebaikan kepadanya. Karena memang jelas Islam itu mengajarkan apa? Akhlak yang mulia. Itu selain ibadah-ibadah kepada Allah, Islam mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Dan ini terkait erat iman dengan akhlak. Bagaimana yang sudah lalu ya. Iman dengan akhlak itu terkait erat. Maka nanti banyak kita dapatkan kebaikan ketika kita paham tentang agama ini, ya, tahu aturan-aturan Allah seperti apa, aturan ibadah seperti apa, aturan bermuamalah seperti apa, ya, semuanya kita paham dan kita bisa jalankan. Nah, disitulah namanya bimbingan Islam, ya, terbimbing dengan baik, ya, terbimbing dengan baik. Nah, kemudian ada beberapa hal yang memang kita juga dituntut untuk mempelajarinya selain kita mempelajari langsung apa perintah Allah, apa larangan Allah. Yaitu kita mempelajari hal-hal yang mengantarkan kepadanya. Ya. Contohnya belajar bahasa Arab. Ya, mempelajari membaca Al-Qur'an. Huruf-hurufnya gimana? Ini namanya sarana atau jalan menuju ke sana. Sebenarnya bisa loncat, bisa. Ya, tanpa belajar bahasa Arab pun sebenarnya bisa mengetahui perintah-perintah Allah sama larangan-larangan Allah, tapi lewat orang lain. Ya, itu lewat buku-buku yang diterjemahkan, ya, atau penjelasan-penjelasan dari orang yang paham bahasa Arab. Nah, kalau kita ingin sendiri langsung membaca Al-Quran langsung paham, ya, membaca hadis langsung paham, maka berarti dituntut juga kita belajar sarana kesananya, yaitu belajar bahasa Arab. Ya, mau baca Al-Quran ya belajar cara membaca Al-Quran. Ya, itu. Jadi semuanya kita pelajari. Nah, terus gimana kalau waktunya terbatas? Ya, utamakan dulu yang paling utama. Apa? Cari tahu dulu yang penting-penting. Ya, apa sih perintah Allah yang terpenting? Langsung aja langsung jadi, ya, perintah langsung jadi, kemudian kita laksanakan. Nah, untuk mendalaminya baru nanti kalau ada waktu, ya, bertahap kita belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, ya. Terus memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita sedikit-sedikit. Ada waktu lagi dihafal, ya, Al-Qur'annya biar nanti selalu teringat, ya, bukan cuma untuk sholat ya Al-Quran dihafal, tapi biar kita teringat. Ayat-ayat itu kan selalu di hati kita kan, jadi teringat dan paham Al-Quran. Teringat, mau ini ingat ayatnya ini, mau itu ingat ayatnya ini, ya. Oh, nggak boleh nyuri, langsung ingat ayat mencuri. Oh, nggak boleh berlebihan, langsung ingat ayat yang melarang berlebihan, ya, dan seterusnya. Itu nikmatnya kalau kita sudah bisa sampai ke tingkat tersebut, ya. Tapi intinya kita semangat, ya, semangat belajar baik diri kita sendiri maupun keluarga kita, ya. Jangan cuma memerintahkan anak kita saja, diri kita juga harus, ya, kita tekan untuk kita bisa belajar. Ya, nggak ada alasan kerja, ya, nggak ada alasan, ya. Ya. Para sahabat dulu gimana sih kondisinya belajarnya? Sama seperti kita, ya. Mondok enggak? Sahabat dulu. Mondok enggak, ya.
Ketemunya Nabi seketemunya aja. Ya, ketemu lagi sholat, ya, ketemu di jalan, ya, dapat nasihat, itu aja. Ya. Dan mereka mau kerja, kerja. Ya, kalau orang Ansor kerjanya di mana? Di di kebun. Ya, orang Muhajirin di di pasar. Ya. Jadi kalau siang mereka kerja. Ya. Kalau malam, nah baru ketemu Nabi, situ dapat ilmu. Ya. Makanya kata Abu Hurairah, saya ini bisa banyak dapat hadis, ya, karena saya fokus bersama Nabi. Padahal Abu Hurairah itu masuk Islamnya belakangan, ya, 2 atau 3 tahun sebelum Nabi wafat, ya. Dan waktu yang singkat itu beliau manfaatkan untuk bersama Nabi. Dan alhamdulillah hasilnya bisa mengalahkan para sahabat yang lain. Kenapa? Karena fokus. Ya, tapi bukan berarti sahabat lain nggak punya ilmu. Dapat juga mereka ilmunya, tapi terbatas. Ya, artinya tidak seperti Abu Hurairah yang banyak. Ya, tapi mereka juga bisa mendapatkan ilmu. Maksudnya di sini apa? Kerja dan mencari ilmu tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Semua bisa jalan bersamaan. Ya, cuma memang kalau yang lebih fokus belajar akan lebih banyak seperti halnya Abu Hurairah. Nah, kalau yang terbagi ya seperti para sahabat yang lain dan semuanya punya keutamaan. Ya, dapat keutamaan yang banyak. Nah, mau pilih yang mana? Ya, yang fokus kerja nggak belajar. Nah, ini nggak ada para sahabat ya. Pokoknya mereka ya kerja ya belajar. Ya, nggak ada yang fokus dunianya saja. Jelas ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Hah? Pelajaran apa yang harus didahulukan? Saya yang tanya deh. Kan umur kita kan tinggal berapa ini? Nggak tahu berapa lagi ya. Ya pokoknya tinggal berapa langkah lah. Nah, apa yang harus kita pelajari lebih dulu? Ya, yang wajib-wajib dulu. Gampang ya, asal akidah, apa yang harus diyakini. Sholat, apa bagaimana caranya? Ya, zakat gimana caranya? Itu aja yang wajib-wajib semuanya. Terima apa adanya dulu. Terima apa adanya dulu ya dari guru kita, itu dilaksanakan. Ya. Nanti kalau punya waktu baru dikaji ulang. Ya, diperdalam lagi. Ya, seperti itu. Udah selesai berarti ya? Yang wajib-wajib itu udah selesai belum? Belum. Ya, itu dulu diselesaikan akidahnya, terus apa namanya, tata cara ibadahnya yang wajib-wajib. Selesai itu baru dikaji ulang, diperdalam. Baik, selesai ya, insyaallah. Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Sudah malam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.